1 Aceh, Sumatera Utara menyimpan banyak cerita di balik pertandingan berbagai cabang olahraga yang tengah berlangsung. Suasana bahkan sempat memanas saat babak perempat final sepak bola antara kesebelasan Sulawesi Tengah melawan Aceh di Stadion Dir Murtala, Banda Aceh. Keputusan wasit yang dinilai kontroversial berujung pada pemukulan terhadap wasit yang memimpin pertandingan saat itu. Adalah Eko Agus Sugiharto, wasit yang menjadi sasaran pemukulan oleh pemain dari Sulawesi Tengah, Muhammad Rizky. Pemukulan saat berlangsungnya pertandingan antara kesebelasan Sulawesi Tengah melawan Aceh ini terjadi setelah wasit memberikan hadiah penalti untuk tuan rumah Aceh di menit ke-97. Wasit di sini menilai pemain Sulteng ini melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Tak terima dengan keputusan wasit, salah satu pemain Sulteng lalu memukul wasit ini. Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh kesebelasan Aceh setelah menang walkout atas tim Sulawesi Tengah. Lisensi wasit akan dicabut, percaya sama saya. Eko Setiawan, tahu kan? Menyoroti insiden pemukulan wasit sepak bola oleh pemain Sulawesi Tengah, pelatih tim sepak bola Sulawesi Tengah Zulkifli Syukur ini meminta maaf. Namun dirinya juga menyayangkan sejumlah keputusan kontroversial dari wasit yang dinilai merugikan timnya. Hal senada juga disampaikan oleh manajer tim sepak bola Sulawesi Tengah pula yang protes atas keputusan wasit lantaran dianggap tidak adil. PSSI pun diminta untuk mengusut tuntas kepemimpinan wasit yang telah menyebabkan pertandingan berjalan tidak fair. Lisensi wasit akan dicabut, percaya sama saya. Tujuan kita sama-sama ingin membangun sepak bola, terutama pemain-pemain muda, ya bagaimana kita membangun mereka. Tetapi kasihan mereka yang mau berkembang ke level senior, kalian hancurkan rusak mentalnya dengan cara yang tidak pantas saya tontonkan di TV masyarakat semua melihat. Tahu saya telepon tadi Eko Setiawan Exco, lisensi wasit akan dicabut, percaya sama saya. Yap, mengenal profil Eko Agus Sugiharto, ini menjadi sosok wasit yang disorot oleh publik saat memimpin pertandingan sepak bola babak perempat final antara tuan rumah Aceh dengan Sulawesi Tengah pada hari Sabtu malam lalu. Wasit berlisensi A nasional ini menjadi korban pemukulan pemain Sulawesi Tengah karena dianggap membuat keputusan yang kontroversial yang merugikan tim Sulawesi Tengah. Saat itu ia mengeluarkan 3 kartu merah untuk pemain Sulawesi Tengah dan memberikan 2 hadiah penalti pada masa injury time kepada tim tuan rumah Aceh. Di luar kontroversinya, Eko Agus Sugiharto ini tercatat sebagai wasit dalam pertandingan Liga 2 Indonesia di tahun 2022-2023. Ia juga memiliki gelar sarjana pendidikan dari program studi pendidikan kepelatihan olahraga. Tak hanya sang wasit yang jadi sorotan, publik pun bertanya-tanya tentang sosok pemain tim sepak bola Sulawesi Tengah yang melakukan pemukulan. Pria berusia 19 tahun ini merupakan gelandang berbakat dan telah bergabung bersama klub Persipal Palu pada tahun 2023. Sebagai gelandang tengah, kemampuan Rizky dalam memberi umpan-umpan yang akurat patut diperhitungkan. Namun kini sanksi menanti setelah ia memukul wasit Eko Agus Sugiharto. Atas insiden dan kontroversi yang terjadi pada pertandingan sepak bola antara kesebelasan Sulawesi Tengah dengan Aceh, PSSI membentuk tim dan mengganti semua wasit pada laga sepak bola PON Aceh Sumatera Utara 2024. PSSI menurunkan wasit Liga 1 dan Liga 2 untuk memimpin laga semifinal dan final sepak bola putra. Panitia pengawas dan pengarah PON ke-21 Aceh Sumut ini juga menyatakan telah berkoordinasi dengan PSSI mengenai penyelesaian atas pemukulan wasit saat laga Aceh lawan Sulawesi Tengah di hari Sabtu lalu. Minta supaya pertandingan semifinal dan final di PON itu bisa berlangsung fair, tidak lagi seperti kemarin, yaitu dengan mengganti semua wasit yang ditugaskan kemarin, tugaskan wasit-wasit terbaik dari Liga 1 dan Liga 2 untuk langsung memimpin pertandingan baik semifinal maupun final di Aceh. Ini untuk menjaga marwah sepak bola Indonesia. Yang memukul pelatih
itu sanksinya minimum tidak boleh bermain selama 6 bulan. Itu minimum. Sedangkan dari PSSI mengatakan akan diberikan sanksi yang maksimal. Sedangkan wasit ya di samping sekarang sakit juga akan mendapatkan sanksi apabila memang terbukti keputusan-keputusan yang disampaikan selama memimpin pertandingan itu benar-benar kontroversi. Tak cukup dengan penggantian wasit, PSSI membentuk tim investigasi terkait insiden di pertandingan sepak bola putra PON ke-21 antara Aceh melawan Sulawesi Tengah. PSSI mengecam keras dan akan memberikan sanksi berat kepada pemain dan wasit yang terlibat. Nah, saat ini PSSI masih menunggu hasil tim investigasi. Akan menyampaikan hasilnya termasuk sanksi yang akan diberikan. Untuk pemainnya bagaimana, Pak? Iya, semua telah terhimpun sementara oleh tim investigasi dan sementara juga di Aceh anggota tim investigasi bekerja. Tentu akan ada rekomendasi dan tentu ada beberapa pihak yang akan diberikan sanksi dan nanti kita tunggu kesimpulannya dan hasilnya dari tim investigasi. Tidak hanya di cabang sepak bola, cabang olahraga tinju juga tengah menjadi sorotan karena kemenangan atlet asal tuan rumah Sumatera Utara yang dinilai kontroversial. Wasit dianggap menguntungkan tuan rumah hingga beberapa kali ini memunculkan protes dari pihak lawan yakni petinju asal Lampung. Petinju tuan rumah kemudian memenangkan pertandingan dengan skor 4-1. Dan inilah pertandingan antara petinju tuan rumah Sumatera Utara Joshua Harianja melawan Rusdianto Suku asal Lampung di nomor 75 80 kg putra yang memicu kontroversi. Ada beberapa tindakan wasit yang kemudian mengundang protes dari pihak atlet asal Lampung seperti tidak menghentikan pertandingan atau memberi peringatan di saat-saat tertentu. Panitia Besar Tinju PON kemudian melakukan evaluasi kepada wasit tersebut dan menemukan adanya kesalahan yang diperbuat. Wasit tersebut kemudian dinonaktifkan dari segala pertandingan di PON kali ini. Lagi curiga sekarang tidak perlu. Tanpa pelatih komplain, semua wasit hakim yang tidak menjalankan kinerjanya dengan baik dan benar sesuai aturan, kita suspek. Tanpa dikomplain siapapun. Dan situ sudah berjalan. Makanya kita tidak toleransi siapa pelatih yang bikin ribut di ring. Tanpa ribut pun wasit yang mempunyai kriteria tidak sesuai dengan aturan dan profesionalisme ada sistem yang berlaku. Terlepas dari keriuhan dalam sejumlah pertandingan di PON ke-21 Aceh Sumut, ada persoalan lain yang juga tak kalah penting dalam PON kali ini. Ya, adanya infrastruktur venue yang belum rampung atau bahkan rusak di tengah masa pertandingan turut menjadi sorotan. Di venue cabang olahraga menembak misalnya, saudara, akibat curah hujan ekstrim dan angin kencang, talang air yang ada di bagian plafon bangunan untuk venue cabang olahraga menembak nomor 10 meter ambruk. Ambruknya talang air ini mengejutkan sejumlah atlet di lokasi itu. Meski demikian, tidak ada korban dalam insiden ini. Namun akibatnya, KONI Pusat menunda pertandingan cabur menembak untuk sementara. Perbaikan pun dilakukan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ataupun dari PLN. Pihak KONI Pusat mengupayakan seluruh pertandingan akan selesai sebelum tanggal 20 September 2024. Talang air ini ambruk itu di lapangan tembak yang 10 meter, di mana nomor 10 meter itu sudah selesai dipertandingkan. Sekarang yang sedang diatasi pertama dengan kejadian itu atletnya kita istirahatkan. Besok kita harapkan pertandingan bisa dilakukan lagi. Karena nomor itu masih 19 nomor yang harus kita pertandingkan.
Sementara itu, 3 hari menjelang berakhirnya Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut atau terhitung di tanggal 17 September 2024 lalu, sejumlah pekerja masih melakukan pengerjaan di sekitar areal Stadion Utama yang berada di Sport Center Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang. Antara lain adalah penimbunan tanah dan pengaspalan jalan dengan alat berat pada beberapa jalan menuju Stadion Utama yang masih berlubang dan digenangi air. Nantinya Stadion Utama ini akan menjadi tempat penutupan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut pada Jumat 20 September. Jalanan masih terlihat belum selesai dan masih dilakukan pekerjaan dari... Menyikapi segala permasalahan dalam PON tahun ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan Satgas Tata Kelola akan melakukan pengawasan dan penelusuran atas dugaan penyelewengan penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumut. Dito menyebut mencuatnya pemberitaan dugaan korupsi membuat semua tim semakin waspada. Sementara jika terindikasi adanya tindak pidana, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelenggaraan PON ini korupsi 10 miliar. Ini yang saya langsung melakukan pembelaan bahwa dari awal PON ini diselenggarakan, kita sudah ada yang namanya Satgas Tata Kelola, di mana semuanya itu melakukan pendampingan, baik itu Barreskrim dan juga Japinter Kejaksaan Agung. Jadi itu yang saya ingin sampaikan ke masyarakat, bahwa ini jangan langsung dituduh ada yang penyelewengan atau ada yang korupsi, karena ini semua tim, itu ada tim pendampingnya. Kisruh di tengah gelaran PON ke-21 Aceh Sumut disayangkan oleh banyak pihak. Lantaran pesta olahraga nasional itu semestinya bisa fokus untuk menjadi ajang adu prestasi dari para atlet yang sudah giat berlatih selama ini. Semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi penyelenggara saat ini dan selanjutnya agar tidak lagi terjadi hal-hal yang bisa mengganggu jalannya Pekan Olahraga Nasional mendatang.